Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semangat pagi. Semangat bermain. Berjumpa lagi. Bertemu lagi. Dengan Om Mumun di channel Om Mumun Sharing. Pada kesempatan kali ini, kita akan bermain Candy Crush Saga. Namun sebelum kita lanjut ke video selengkapnya, jangan lupa untuk like, komen, dan share. Bagi yang baru pertama kali berjumpa dengan channel Om Mumun ini, silahkan nyalakan tombol subscribe-nya, serta nyalakan tombol lonceng notifikasinya. Agar tidak ketinggalan video-video menarik dan bermanfaat dari Om Mumun, tonton video ini sampai selesai agar lebih happy. Mari kita saksikan video ini selengkapnya. Diet. Ini kita makan, tak kurus bingung. Bapak meninggal tahun berapa? 2020. Oh, baru 3 tahun ini ya. Kalau ibu masih ada di sini. Aslinya mana deh? Mukanya kayaknya bukan orang Jawa. Enggak, asli sini nggak? Asli sini. Iya. Kalau bapak juga asli sini. Asli sini. Oh, dari ini apa namanya? Manado gitu ya. Saya mau Manado. udah bersiarah, udah berdoa untuk bapak. Oh, ini baru sih, Baru mau baru datang ya. Oke deh, lanjut ya. Ya. Thank you ya. Jadi begitu kompleks sahabat semua. Di sini berbaur ya berbagai macam aliran Tionghoa, Nasrani, dan Katolik di makam yang notabene adalah makam Belanda, Kerkhof. Kerkhof itu adalah makam Belanda karena arti dari Kerkhof sendiri adalah kuburan di halaman sebuah gereja. Kalau kita bicara gereja kan otomatis sampainya kepada Kristiani ataupun Katolik. Dan di belakang sini ada makam Cina ya atau Bongpai yang sedang dibersihkan oleh Mas Udin, dan makamnya ini antik sahabat semua, besar ya makamnya, dan ornamen dari makam ini juga sangat kuat ya karena terbuat dari teraso, kemudian yang di sebelah sana terbuat dari keramik. Halo adek.
sama kayak. Mari kita cek di map pertama. Di tahun 2015, pemerintah Indonesia sempat menolak kedatangan pengungsi Rohingya pada saat mereka dekat dengan Provinsi Aceh. Selain Indonesia, Thailand dan Malaysia juga menolak keberadaan mereka. Aceh merupakan tempat transitnya pengungsi Rohingya. Dari tahun 2009 sampai saat ini, mereka diterima dengan baik oleh masyarakat. Tapi sangat disayangkan, kebaikan dan rasa belas kasihan rakyat Aceh membuat mereka memanfaatkan itu. Banyak kasus kriminal yang mereka lakukan ketika mengungsi di Aceh, seperti pelecehan, pencurian, dan masih banyak lagi. Dan tak sedikit juga rakyat Aceh yang melakukan demo untuk mengusir pengungsi Rohingya karena dianggap beban dan mengganggu warga di sana. Alasan mereka juga karena pengungsi gak mau diatur dan suka kabur. Ada lagi soal dugaan human trafficking terhadap pengungsi Rohingya. Di tahun 2021, salah satu pengacara pernah menangani tindak pidana perdagangan orang yang akhirnya si pelaku atau agen ini dipenjara 3 tahun. Keterangan dari saksi persidangan juga bilang kalau pengungsi sengaja untuk mendarat di perairan Aceh dan tinggal nunggu dijemput dan dibawa sama agen untuk dipekerjakan secara ilegal ke Malaysia via laut dari Medan. Iya juga sih, karena kalau diperhatiin pengungsi pasti kabur satu persatu dari tempat pengungsian. Kalau udah kayak gini, menurut kalian gimana? Kebijakan apa ya yang akan dihasilkan pemerintah? Pada tahun 2020, sekelompok ilmuwan dari seluruh belahan dunia menemukan potensi adanya kehidupan di luar bumi, bukan kehidupan cerdas, tapi sebuah zat misterius yang hanya bisa dihasilkan makhluk hidup dalam jumlah yang banyak, bukan di luar atau di dalam galaksi, bukan juga di planet merah atau di planet Venus. Kita pikir nggak mungkin adanya kehidupan, planet yang dipenuhi gunung berapi aktif dan planet yang lebih panas dari planet Merkurius. Kalau di bumi zat ini hanya bisa dihasilkan dua kemungkinan, dibuat di dalam laboratorium atau dihasilkan alami oleh mikroba yang membuktikan kalau adanya kehidupan di sana. Zat ini ditemukan bukan di permukaan planet Venus, tapi berada di awan Venus yang tekanan dan suhunya itu mirip planet bumi. Dan ternyata hal ini sudah diprediksi oleh astronom 55 tahun yang lalu, dan ternyata benar adanya. Dari banyaknya tempat yang dijelajahi manusia yang dipikir adanya kehidupan, ternyata planet Venus yang dipenuhi udara beracun, tekanan yang mirip lautan dalam, dan sangat panas, yang bahkan bisa melewati klima. Maka dari itu, ilmuwan dari negara-negara besar sedang mempelajari planet Venus lebih dalam lagi. Pada tahun 2020, sekelompok ilmuwan dari seluruh belahan dunia menemukan potensi adanya kehidupan di luar bumi, bukan kehidupan cerdas, tapi sebuah zat misterius yang hanya bisa dihasilkan makhluk hidup dalam jumlah yang banyak, bukan di luar atau di dalam galaksi, bukan juga di planet merah, tapi planet Venus yang kita pikir nggak mungkin adanya kehidupan, planet yang dipenuhi gunung berapi aktif dan planet yang lebih panas dari planet Merkurius. Kalau di bumi zat ini hanya bisa dihasilkan dua kemungkinan, dibuat di dalam laboratorium atau dihasilkan alami oleh mikroba yang membuktikan kalau adanya kehidupan di sana. Zat ini ditemukan bukan di permukaan planet Venus, tapi berada di awan Venus yang tekanan dan suhunya itu mirip planet bumi. Dan ternyata hal ini sudah diprediksi oleh astronom 55 tahun yang lalu, dan ternyata benar adanya. Dari banyaknya tempat yang dijelajahi manusia yang dipikir adanya kehidupan, ternyata planet Venus yang dipenuhi udara beracun, tekanan yang mirip lautan dalam, dan sangat panas, yang bahkan bisa melewati klima. Maka dari itu, ilmuwan dari negara-negara besar sedang mempelajari planet. Sakit. Reaksi seorang ibu saat tahu nilai anaknya jelek, banjir pujian warganet. Beredar sebuah video yang memperlihatkan seorang ibu yang baru pulang bekerja. Saat pulang bekerja, anaknya pun menyambut dengan membukakan pintu rumah untuk ibunya. Ia lalu dengan antusias menyerahkan rapor pada ibunya dan mengatakan ia mendapat ranking 27. Ia tampak kecewa, ibunya justru berlari ke dalam rumah dengan antusias seolah tak sabar ingin melihat nilai putranya. Ia seolah sudah tidak sabar ingin melihat nilai anaknya yang meraih ranking 27. Diikuti anaknya, mereka pun masuk ke dalam bersama. Sang ibu Nalika lair sing dadi cah cilik. Orang yang barusan lihat itu emang menggunakan aksesoris yang aneh, dan mata lu nggak salah lihat, betul banget, dia menggunakan gantungan yang dibuat oleh tengkorak manusia dan tangan-tangan manusia, dan seluruh tubuhnya itu dilumuri dengan abu manusia yang sudah selesai dibakar, dan mereka disebut dengan Agori. Mereka adalah sebuah sekte ekstrim dari Hinduism, dan gue juga masih nggak tahu keberadaannya, apakah mereka termasuk Hindu Ortodoks atau bukannya, karena gak banyak yang
kasih tahu soal mereka di website-website yang gue samperin gitu. Mereka sangat menentang norma-norma sosial yang terjadi sekarang, dan mereka percaya bahwa dunia ini diciptakan sangat sempurna. Bahkan mereka tidak percaya adanya perilaku baik, perilaku buruk, sifat baik, sifat buruk. Mereka tidak percaya itu semua, dan mereka termasuk sekte penyembah dewa-siwa yang fanatik. Dan tentu saja seperti semua sekte yang ada pada umumnya, mereka juga mempunyai ritual-ritual tersendiri yang mereka percaya kalau mereka melakukan ini, mereka bisa mendapatkan sebuah kemurnian jiwa yang sangat sempurna. Dan salah satu ritual agori itu adalah kanibalisme. Dan juga mereka sering sekali bermeditasi dengan cara duduk di atas tumpukan mayat yang sudah ditumbalkan untuk dewa. Dan ada juga salah satu ritual mereka, yaitu mengonsumsi kanabis dengan jumlah yang banyak. Gue gak tahu tuh apakah mereka makan mentah-mentah atau diolah dulu atau dibakar biar kayak Bob Marley. Dan banyak orang yang percaya bahwa sekte agori ini bisa melihat masa depan dengan sempurna. Jadi kayak prediksi mereka itu gak pernah salah. Dan banyak juga yang bilang kalau misalnya mereka sangat handal dalam melakukan santet. Orang yang barusan lo lihat itu emang menggunakan aksesoris yang aneh, dan mata lo gak salah lihat, betul banget. Dia menggunakan gantungan yang dibuat oleh dinamai Laos. Nama ini tidak ada hubungannya dengan rempah Laos atau lengkuas. Setelah perang dengan Siam pada 1993, Apa Den? menguasai 3 kerajaan di timur Sungai Mekong. Prancis selalu menamai daerah ini Laos dari nama etnis mayoritas di kawasan tersebut. Laos selalu jadi jajahan Prancis sampai merdeka pada 1953, dan sistem Kenapa ya naik pesawat tuh cepet capek? Kita nggak usah hitung deh yang long flight atau sampai seharian penuh di pesawat. Tapi ini yang bentar doang cepet capek juga kan? Yang suka naik pesawat ngerasain juga nggak? Ya udah kita bahas yuk. Kalau menurut BBC Science Focus Magazine, Cleveland Clinic dan Sheffield School of Aeronautics, pertama sih udah pasti karena biasanya kalau sebelum naik pesawat ada kan tuh ritual packing atau ngangkat barang. Oke lah, kitanya juga nggak cukup tidur di hari sebelumnya karena nyiapin barang yang mau dibawa. Terus belum lagi kamu tuh mesti ngangkat barang-barang di security X-ray, di tempat check-in, sampai di kabin. Ternyata ditambah lagi, ini kamu udah di pesawat ceritanya. Makin kamu menjauh dari permukaan laut, maksudnya makin kamu ada di ketinggian, otomatis. Halo. Assalamualaikum. Kerja no. Piye? Niko. Ini saya perisa apa? Ya. Ini saya perisa golek wong enak. Yen subuh kan golek wong ra eneng kok. Ya ra enakno karo tangga. Iya. Engko yen ra muat engko tak terne nggo Gojek. Wis mukamate mae pira sing sisane engko tak terkene nggo. Grek apa Gojek. Iya engko iya. Ya barek bu yen sebengi. Iya. Semoga Bapak dapat kerjaan yang baik. Pekerjaan ini ora sesuai karo keahlianku tuh, Mak. Aku ya cegah. Sing dibahas apa doxing. Orang pada wis mabuk, Bapak.
Kamu kayak gitu kan. Dari aku kan saya luwe. Tapi lo mah, lek kowe iki nesu-nesu, aku iki kerasa luwe. Apa menurutnya menjamak sholat untuk menonton bola di stadion? Menjamak atau menggabung? Ini adalah biara Bahira, tempat di mana Rasulullah dijamu oleh Rahib Buhaira ketika beliau berkunjung ke Syam bersama Abu Talib tatkala masih berusia 12 tahun. Buhaira itu adalah rahib dari Di dalam lokasi di Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat. Batu ini menjulang setinggi 1002 mdpl dan memiliki luas sekitar 520 hektare. Bukit ini telah mengalahkan Uluru atau Iron Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia. Konon menurut folklore, Agori pada dasarnya adalah aliran daya Hindu yang menghubungkan dewa Siwa. Namun aliran Agori tidak diakui oleh agama Hindu yang lain karena sudah menyimpang dari ajaran Hindu yang sebenarnya. Salah satunya dalam kepercayaan sekte Agori, jika memakan mayat akan lebih mendekatkan diri dengan dewa dan mendapat segala kemudahan dalam hidup. Agori percaya bahwa mereka akan lebih kuat jika memakan mayat orang lain. Menurut mereka, makan daging manusia adalah salah satu pengingat dari suku Agori bahwa tidak ada perbedaan antara baik atau buruk, manusia atau hewan. Perbedaan itu hanyalah delusi dan jarang memiliki tujuan apapun dalam perkembangan spiritual jiwa manusia. Tahukah siapa itu suami jahat? Suami yang mampu beli rokok untuk dirinya, tetapi tidak mampu beli skincare untuk istrinya. Nah, siapa itu suami jahat? Suami yang mampu beli rokok untuk dirinya. Pakai serum aja yang multifungsi mineral L'Oreal Paris kayak kulit serum wajah tapi kali ini skincare nggak ada harga lagi doang mereka iya beli kontak semua ya orang bayar kan ada yang utang kan itu orang itu laku selamat Bujuk sapa jenenge? Iman anu Pak Cina Bupae Sino. Jenenge sapa? jenenge Adil Adil. Iya, Jawa Tengah itu baru tuh telak buat itu. dalam undang-undang lalu lintas yang berhak mendapat pengawalan satu-satunya pejabat itu hanya presiden. Di luar itu nggak ada. Jadi namanya Polda Tanggal 5 Juni kemarin, dunia dibuat gempar setelah dua penyihir perempuan ini tertangkap CCTV lagi makanin rusa di halaman rumah seseorang. Wah, serem banget. Dan ini fotonya udah gue sensor karena tidak senonoh, guys. Jadi begini ceritanya, seorang perempuan yang bernama Caroline, asal Kanada, tanggal 5 Juni kemarin itu sengaja ngarahin CCTV rumahnya ke bagian halaman. Kerja no. Istirahat toh, kerja wae. Kerja. Ada di Jadi ada Radan toh. Ora sih. Gak usah. Yang kuwi ra usah. Walaupun bisa ra usah lah. Ini anak baru mana? Robot-robotan itu nggak ada sih. Anu Sebelumnya ada. Wah, tinggal mainan anake. mantep tuh ya. Di dalam rekaman CCTV-nya, dua perempuan ini itu mendatangi rusa itu sekitar 10 menit setelah matahari terbenam. Dan sosoknya itu terlihat nggak pakai baju, guys. Dan rambutnya itu hitam kusut panjang. Yes, seperti ini kan. Bisa lihat sendiri. Ini karena rambutnya itu nutupin mulut ya, guys. Lihat dah. Itu sampai mukanya itu nggak kelihatan. Cuman creepy banget ya. Bentukannya itunya tuh kepalanya udah gitu. Yang lebih creepy-nya lagi ya, di beberapa foto lainnya nih itu si perempuan ini tuh terlihat lagi makanin kakinya si rusa ini, guys. Jadi tuh tangan ini tuh kakinya rusa diambil dibawa ke mulut dia, dan ini tangannya dia. Kelihatan kan? Ini sebelumnya dimakan nih, guys. Tuh kayak begitu di foto ini nih ada beberapa orang bilang kenapa di situ ada kaki laki-laki, guys. Di sini kalau kalian lihat foto tanpa disensor, emang di sini ada kaki laki-laki yang pakai sepatu gitu. Ya, tapi nggak ada badannya gitu. Di mana nih badannya? Gue sih nggak tahu ya ini apa. Cuman orang-orang
ngeliat foto ini itu bilang kalau dua perempuan itu tuh bukan manusia biasa. Lebih tepatnya mereka itu adalah penyembah English yang Iki seneng apa? Iki seneng saya untuk kulit ikan kakap dia. Kulit ikan kakap ini 1 balik 4 kiloan. Jadi bukan kulit ular. Ini untuk kulit ikan kakap asli tanpa tambahan. Kalau untuk 250 gram segini tak aku langsung ya. Dan ini aku putusin untuk 250 gram ya. Nol ya untuk timbangannya 0 sama misalnya. 250 gram timbangannya tadi ada 255 ada 260 terus masih tak kasih konsentrasi dan putusannya double ya timbangannya terus tak kasih konsentrasi lagi sampai 26 untuk 250 gram kurang ada Bila kulit kakap kurang atau saya untuk kulit ikan kakap lagi ya untuk kulit ikan kakap ini 1 balik 4 kiloan. Jadi bukan kulit ular, ini untuk kulit ikan kakap asli tanpa tambahan. Kalau untuk 250 gram segini tak aku langsung ya. Dan ini aku putusin untuk 250 gram ya. dikarenakan pabriknya bangkrut, akhirnya Bos menjual selimut dengan harga murah 100.000 dapat 3. Buruan cek. Gaya-gayaan mobil ala Cimehong udah nyiapin bahan yang paling organik dan premium. Ya guys, ya kenapa Langsung aja, ini ada babak tahapan pencetak es balok memasukkan air ke dalam cetakan besi paduka raja. Ini langsung dimasukkan ke dalam air yang itu merah-merah itu kira-kira apa ya guys? Apakah serbuk batu bata? Ini dimasukkan lagi ke dalam cetakan sampai penuh. Ini kalau udah penuh langsung turun sendiri ya, masuk ke dalam tempat pendinginan. Setelah semua cetakan berbentuk bulat ini terisi penuh, kemudian ditutup-tutup menggunakan kayu. Dan ini ada mas-mas yang lagi latihan Ninja Warrior ya. Dan ini yang udah jadi es langsung aja diangkat seperti ini menggunakan setir kapal laut. Setelah semuanya dikeluarkan dari tempat pendinginan, langsung dioprek-oprek, disiram. Bang, coba bahas tembok Corona Borealis. Nah, tembok Corona Borealis merupakan struktur kosmik yang terbentuk dari ratusan ribu galaksi di rasi bintang Corona Borealis. Nah, beliau ini bukanlah tembok fisik seperti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, alhamdulillah semalam kita mendapatkan informasi dari Saudi kurang lebih jam 23 waktu Indonesia Barat. Ketepatan di sana waktu maghrib. Ternyata tim Ruyat Hilal Saudi itu berhasil melihat hilal bulan baru Dzulhijjah. Informasinya yang telah sampai kepada kita ini informasinya ya. Nah, coba kita periksa. Nah, maka diputuskan 4 Juni itu adalah hari pertama Dzulhijjah. Maka 9 Dzulhijjah puncak haji itu terjadi tanggal 27 Juni. Ya. 10 Dzulhijjah Idul Adha itu terjadi tanggal 28 Juni. Ya. Nah, tapi pemirsa
Nasrani berhak untuk melakukan penjelasan ini dan menentukan ketetapannya sendiri. Nah, sementara di Indonesia itu ada 2 metode untuk menetapkan awal. Terima kasih telah menyaksikan video Om Mumun bermain Candy Crush Saga. Sekali lagi jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih dan sampai jumpa di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.